Kali ini kita akan membahas tentang sistem desain, especially sistem desain tentang how do we make Twitter, gimana kita bikin Twitter. Di sini mungkin videonya tidak akan terlalu indah seperti sistem-sistem desain lain yang kalian bisa lihat di YouTube. Tapi ini akan mencerminkan real experience, apa yang harus deliver artefak-artefaknya, sehingga kita bisa bener-bener tahu nih, kayak ketika interview, apa aja sih elemennya, apa aja sih yang harus kita tuliskan, apa aja yang harus kita deliver di sebuah sistem desain. Kita akan menggunakan pertanyaan yang sama untuk sistem desain backend, sistem desain frontend, dan sistem desain Android, supaya nanti kita bisa melihat dengan sebuah pertanyaan yang sama, dengan spesifikasi dan requirement yang sama, bagaimana kita actually melakukan sistem desain backend, sistem desain frontend, dan sistem desain Android. Begitu. Dan sekarang ini kita akan melakukan sistem desain backend. Jadi kita mulai saja dari sekarang. Seperti yang sudah saya bahas di materi sistem desain sebelumnya, kita akan melakukan kayak semacam, saya lupa, 7 atau 8 step gitu. Dimana step paling pertama adalah untuk coming up with the functional requirement gitu kan. Jadi biasanya orangnya, interviewer akan bertanya tentang, tolong desain Twitter. And then we'll be questioning, right? Bagian mana Twitternya? Kan Twitter banyak ya, ada hashtag, ada follow, ada feed, ada profile, login, save payments, subscription, whatever. Ada banyak banget kan. Sehingga ini saatnya kita untuk nge-clarify apa ya gitu requirement-nya. Jadi on top of my head gitu, yang akan saya lakukan adalah requirement-nya bakal tentang ngelihat home feed-nya Twitter gitu kan. Home feed. Look into a lot, can see a lot of tweets from people I follow. Nah, ini sudah lumayan oke definisinya. Cuma seperti yang saya deskripsikan di materi saya gitu, the best kind of functional requirement adalah, lupa ditulis di sini. Functional requirement adalah dibentuk menggunakan user stories. Jadi jangan tulis kayak gini, ditulisnya seperti ini. As a user, I can open home feed, so I can see list of tweets from people I follow. Gitu. Terus lanjut, kalau berarti kan ini ada keyword follow-nya ya nih ya, follow. Jadi ada as a user, I can follow people. Bisa bikin deh. Share. Other people. Oke. Terus mungkin as a user kita bisa bikin tweet gitu ya, paling gampang. Mungkin kita akan ada additional requirement yang P1 gitu. P1 requirement which is not that important, tapi kalau kita punya waktu mari kita bahas. Media, the tweet can contain media. Terus the other one adalah on, coba udah gini aja deh. Ada deh. Gini aja di sini. P1 requirement. I can protect myself so people can't email. People need approval if they want to follow me. Oke. Jadi mungkin 3 itu dulu aja functional requirement-nya. Jadi nge-list tweetnya, ngecek bisa nge-follow, unfollow, dan bisa nge-tweet gitu. Jadi ini kita nggak ngikutin tentang profile, kita nggak ngomongin login, kita nggak ngomongin payment, kita nggak ngomongin hashtag, right? Kita start dari 3 ini aja dulu. Oke. Dan kita nggak ngomongin search juga. Terus non-functional requirement, which by the way kadang-kadang cukup penting untuk ditulis gitu, tapi mungkin saya tulis aja gitu biar jelas gitu. Non requirement adalah search, and then login, profile, payment gitu. Itu kita nggak akan bahas itu.
Oke, terus sedikit ke bawah. Sekarang kita lanjut ke non-functional requirement. Non-functional requirement itu adalah bisa dilihat lagi di materi saya sebelumnya. Itu ada apa aja? Itu ada reliability, right? Which means kayak berarti sistemnya harus available, 99.9% available. Oke. Terus ngomongin tentang availability, berarti kita harus berhubungan dengan consistency, which is CAP theorem, right? Dimana CAP adalah consistency, availability, P adalah partition tolerance. Karena size dari Twitter yang akan kita bahas ini bakal lumayan besar, assuming kita interview in a big company, even in small companies, mereka bakal nanyain kan, kayak kita gimana nge-handle big scale. Nah, berarti pasti kita akan berhubungan dengan sistem yang butuh partition tolerance, right? Artinya kita harus milih antara consistency atau availability, right? Kita nggak bisa dapat dua-duanya kalau in a position di mana kita ada partition tolerance. Partition tolerance happen ketika ada scale. Nah, artinya kita bisa milih apakah itu strong consistency atau high availability. Nah, strong consistency means artinya in this particular scope ya untuk Twitter, artinya adalah kalau ada orang nge-tweet, dua hal. Kalau orang tweet itu bakal consistently kelihatan. Jadi kalau dia belum ke store total gitu, belum ke store ke seluruh dunia, nggak ada orang yang bisa lihat tweet itu. Jadi tweet itu bakal kayak hidden gitu, mungkin beberapa second, mungkin 5 second sampai itu ke propagate ke seluruh dunia. Baru setelah kayak tweet itu, tweet ini ada nih, sudah ada di seluruh dunia, baru bisa dilihat gitu kan. Sehingga bisa dilihat bahwa ini nggak terlalu available kan, karena aku yang udah nge-tweet, supposedly ketika aku refresh page-nya, couple of millisecond later harusnya udah keluar kan itu di page-nya. Tapi nggak, karena strong consistency. Strong consistency ini penting untuk e-commerce, tapi mungkin tidak terlalu penting untuk case-nya social media. Dan especially untuk yang use case yang kedua, strong consistency itu penting untuk misalnya ada satu item yang bisa diedit oleh 2 orang gitu kan. Misalnya aku bisa ngedit tweetku dan misalnya pasanganku bisa ngedit tweetku juga gitu. Tapi kan tidak begitu ya, tidak ada requirement di mana kayak ada multiple edits to one object. Sehingga strong consistency is not needed. Sehingga saya akan memilih untuk high availability, which means kayak walaupun barangnya belum available di multiple place, belum ada di multiple places gitu, bisa aja kayak barang itu belum ada di Indonesia ketika aku ngepost dari Amerika, nggak apa, tunjukin aja gitu, tunjukin apa yang ada. Jadi lebih milih high availability. And pro tips, most system biasanya lebih mengarah ke high availability daripada strong consistency. Cuma ada sedikit banget sistem yang perlu strong consistency, kayak misalnya trading, e-commerce gitu-gitu yang perlu multiple edits dan perlu data yang konsisten, itu butuh strong consistency. Tapi mostly it's gonna be high availability. Pro tips. Terus kita bakal ngomong scalability, which means scalable, which means kayak system handles up and down. This means adalah dari segi infranya nggak boleh kayak kita masukin kayak infra langsung gede. Maunya kita kayak kalau sistemnya lagi nggak ada loadnya, ya udah sistemnya mengecil sendiri. Ketika sistem lagi besar, dia kayak auto scale besar. Sehingga ini kayak harus ada sistem auto scaling. Which nanti artinya apa? Artinya adalah sistem kita most of the time gonna need to be as stateless as possible supaya di scalingnya gampang. Need to be as stateless as possible. Bagi yang tidak mengerti ini, maksudnya terminologinya stateless itu apa, CAP theorem apa, mungkin bisa dicek sendiri. Tapi at least saya sudah memberikan Anda keyword-keywordnya apa aja yang perlu dicek ya. Terus masalah authentication mungkin penting. Terus latency, yes, latency bakal penting. Mungkin kita akan go into 2 second latency gitu, on average. Nah, on average ini penting. Jadi kayak ketika latency biasanya orang bakal menulis aja, 2 second. Oke.
make sense gitu. Tapi ini nggak cukup ya, kayak latency itu kita harus mikirnya tuh in a term of like distributions gitu. Berapa banyak orang yang bakal merasakan 2 second latency gitu. Biasanya sih yang matrix yang bagus untuk sistem desain adalah P95. Jadi which means 95% of the user bakal merasakan latency at most 2 second. Sedangkan 5% dari yang lainnya gitu, 5% user yang lain mungkin bakal merasakan 5 second, 10 second, 1 menit bahkan, which we don't really care karena mereka cuma 5%, right? No system is perfect, so don't try to kind of like make it perfect karena itu nggak worth. Jadi P95 2 second. The other thing adalah tweet mungkin harus persisted kan, kita nggak mungkin tweetnya kayak masuk terus kayak besoknya hilang ya kan, ini this is not Snapchat, so this means there is persistency, and then our storage store data for at least 5 years gitu kan. Itu yang mungkin requirement kita. Mungkin stop di sini dulu aja karena udah lumayan banyak non-functional requirement-nya. Kita lanjut ke selanjutnya, which is quantitative analysis. Quantitative analysis ada 2 bagian. Yang pertama kita harus come up with the assumptions dulu. Yang kedua kita coming up with the numbers. Jadi kita harus coming up with the assumptions and the real numbers. Assumptions biasanya kayak bisa macam-macam, apa sih yang bisa di-assume gitu kan. The best practice here adalah kita start dari number of users gitu. Jadi berapa number of users of Twitter gitu. Let's shoot in the dark, 200 juta mungkin. I don't know by the way, kayak ideally kita sudah melakukan research Twitter tuh berapa byte size-nya, cuma making assumptions, yang penting kayak apakah tidak terlalu kecil sehingga kayak itu sepertinya bisa di-solve menggunakan satu node gitu, dan tidak terlalu besar in a sense bahwa itu kayak lu ngapain over engineer gitu kan. Jadi assumptions-nya saya akan start dari 200 juta users gitu per day, dimana tiap users bakal each user post one tweet, and then there is the read to write ratio, which means kayak setiap ada satu post yang di post itu bakal ada berapa banyak read. Aku akan assume read to write ratio-nya bakal adalah 100:1. Jadi setiap ada satu post ada 100 orang yang baca. Dan kedua mungkin ada case follow to follow, people follow one people a day gitu. Jadi nggak terlalu sering ganti follow-nya. Terus apa lagi sih tadi requirement-nya kan? Follow, unfollow, homepage, oke. Jadi mungkin harus ada read-nya. Oh tapi itu udah dibahas ding. Oke, ini sudah ngebahas tentang read-nya. Read to write ratio aku udah bahas. Jadi ini read, ini udah bahas write, ini udah bahas follow. Oke, berarti aku udah bahas semua use case-nya. Terus let's get to real numbers. So yang pertama harus kita hitung adalah QPS dan QPS, query per second dan transaction per second, which means like read per second dan write per second. Biasanya paling gampang mulai dari write per second dulu. Adalah berarti 200 mio itu million, 1 million itu 10 pangkat 6 kan, 10 pangkat 6. Terus akan ngepost satu tweet per hari, oke. Sudah kayaknya. Write-nya nggak ada, oke, nggak ada informasi lain. Habis itu dibagi satu hari. Satu hari itu ada 86.400 second. Saya tahu dari mana, ngapalin karena saya sudah ratusan kali melakukan sistem desain, saya udah hafal. Tapi ini hitungan dari mana itu adalah dari 24 jam kali 60 menit kali 60 second. Dan jatuhnya jadi 86.400. Bisa di buletin jadi 100.000. Gitu kan. 100.000 adalah 10 pangkat 5. Oke, jadi write per second-nya adalah menjadi 200 dikali 10, means kayak 20 D2 kali 10 pangkat 3 write per second. Informasi apa yang kita dapat dari 2 kali 10 pangkat 3 write per second? Informasi yang kita dapatkan adalah kayak what kind of database that can support 2 kali 10 pangkat 3 write per second gitu. MySQL is probably gonna be quite hard to do this, right? Postgre is probably good idea. Mongo juga bagus. Kita mungkin karena kita nggak perlu konsistensi, karena kita nggak perlu konsistensi sehingga Postgre dan MySQL mungkin tidak diperlukan, sehingga saya leaning toward menggunakan Cassandra
which is yang NoSQL dengan write throughput yang lumayan besar, dan automatically bisa di partition. Cool. Read per second adalah kayak 100:1 kali write per second. So this is gampang, menjadi 200 kali 10 pangkat 3, ya kan? 2 kali 100 kali 10 pangkat 3, jatuhnya menjadi 2 kali 10 pangkat 5. Oke, read per second. Oke, satu database mungkin nggak cukup untuk melakukan hal ini, jadi kita mungkin perlu berapa slaves, berapa replika untuk melakukan read-nya, dan mungkin perlu berapa caching supaya kayak dapat datanya. Cool. Read per second sudah beres. Sekarang kita akan bahas tentang storage. Storage-nya di sini ada dua hal, yaitu adalah follow sama unfollow, which is it's just gonna be like a metadata, right? Metadata. Yang kedua, item yang harus kita cari adalah postnya, the tweet itself, tweetnya, kan? Which against metadata plus media, in case kita mau mengerjakan yang media, right? So follow unfollow is probably gonna be small, right? Let's assume kayak per tweet itu mungkin 4 kilobyte gitu. Berarti kayak kita harus nge-store berapa nih per hari? Write per second 200 kali 10 pangkat 6 per hari, dikalikan 1 tahun itu ada 365 hari. Pertama kita bisa bulatin ke atas jadi 400 saja biar gampang hitungannya, dan kita harus nge-store selama 5 tahun. Lihat nih di bagian ini ada persistency, right? Jangan lupa kita ada persistency here, persistency di store 5 tahun, sehingga kita bakal store selama 5 tahun dikali 5. Oke, ini berarti menjadi 200 dikali 10 pangkat 6 dikali 2000 itu berarti 2 kali 10 pangkat 3. Oke, this means sama dengan 4 dikali 10 pangkat 8, ya kan, ditambah 10 pangkat 3 10 pangkat 11 per 5 tahun, for 5 years. Saya tidak ingat 10 pangkat 11 itu apa, jadi kita cek aja langsung. Peta gigatera 10 pangkat 11 itu apa bro? Ternyata 10 pangkat 11 itu nggak nyampe tera. Oke. Oh, saya belum kalikan sama 4 kilobyte. Oke, saya salah. Ya, 10 pangkat 11 itu cuma tera. Oke. Ini baru 5 tahun, harusnya dikalikan 4 kilobyte. 4 kilobyte itu sama dengan 4 kali 10 pangkat 3. 4 kilobyte ya. Jika 4 kali 10 pangkat 3, jadi ini jadinya 4 kali 4 16 ya. 16 dikalikan 10 pangkat 14. Oke. 10 pangkat 14 sebagai 1,6 dikali 10 pangkat 15. 10 pangkat 15 itu adalah peta. Oke. Banyak juga ya. Ini bener gak sih? 10 pangkat. Ya kayak bener sih. 10 pangkat 9. Ya, oke. Berarti 1,6 petabyte. Oke. 1,6 petabyte itu, is it a big deal? Probably not so much, right? Karena kalau dipikir-pikir sekarang kan kayak storage itu satu SSD itu bisa kayak 2 tera, 3 tera gitu kan. Dan kita cuma perlu mungkin nge-store kayak 1000-an tera gitu. Tapi berarti satu barang itu nggak mungkin gitu kan. Satu instance itu nggak mungkin. Kita perlu multiple instance of database untuk bisa nge-store 1,6 petabyte data for 5 years. Let's assume this is the same thing, right? 1,6 petabytes data. Tapi apa namanya? Oh, follow ini bukan follow unfollow ya, salah saya. Ini harusnya di bawah.
Ini harusnya di sini. Ya, gimana sih? Harusnya tweet dan metadata. Tapi sepertinya follow unfollow juga saya bilangnya 1 per hari ya. Kan di sini tulisan 1 per hari. Oke. Jadi ternyata bakal sama aja sih. Datanya 1,46 data petabyte juga data. Berarti more or less kita perlu nge-store 4 petabytes of data gitu. Kalau harus nge-store 4 petabytes of data, berarti total metadata adalah 4 petabytes of data. Dan mungkin kalau misalnya apa namanya, nanti kita bakal bahas tentang medianya ya, cuma mungkin nggak terlalu penting sekarang. Tapi 4 petabytes of data of metadata, ini artinya kita harus need to store in multiple data base instance. Artinya kita harus make sure bahwa database kita itu first gonna be partition tolerance, dan bisa kayak kita shard gitu. Oke, jadi ini numbersnya sudah beres. Jadi kita udah bahas functional requirement, non-functional requirement, terus numbers. So this is good for requirement gathering. Ada satu hal yang harusnya kita hitung lagi di quantitative analysis, which is bandwidth. Tapi karena kita nggak ngomongin WebSocket, nggak ngomongin video streaming, nggak ngomongin video calls or something like that, bandwidth is typically not gonna be that important. So aku akan skip ini. Oke. Alright, jadi kita udah dapat semua requirementnya, functional, non-functional, and numbers. So let's get started on the high level design nomor 4. Jadi high level design ini sebenarnya kita bisa kayak ngapalin aja gitu, seperti yang saya sudah jelaskan di sebelumnya di sistem desain video saya sebelumnya. Mari kita mulai. Saya bikin praktekin gitu. Kita mulai dari sebuah user. Oh whoops. Geser deh. User. Ketemu sama load balancer, ketemu sama API gateway. Ini bisa diapalin ya. Ini bahkan saya belum bahas ini sistem apa, by the way, belum apakah ini Twitter, apakah ini Facebook atau apa. Tapi semua tuh ya pasti gini, ada load balancer, ada API gateway, terus nanti ketemu sama some kind of service. Dan ini service-nya in this case apa? Kita in this case bakal kita pecah jadi 2 deh. Mungkin 3 deh. 2 aja deh. Tweet service. Habis itu kita bakal bikin follow service. Oke. Mungkin kita mulai dari yang gampang dulu. Kita dari follow dulu. Terus follow bakal ketemu sama database gitu. Sedangkan tweet service bakal ketemu tentatively sebuah database. Nanti mungkin kemungkinan besar saya akan mungkin bikin multiple database di sini, cuma start dari satu database dulu. Tweet database. Cool. Again, let's go back to like detailsnya gitu. Yang akan saya lakukan adalah saya akan mikirin use case-nya dulu gitu. Follow tuh ngapain ya? Oke, jadi kita mulai langsung ke step lanjutnya gitu sambil kita ngebahas high level design, which is step 5, API design. Jadi user ini ketika nge-follow mungkin akan melakukan post request, which is gonna be a follow, and then the request akan menjadi user ID, siapa saya gitu kan. Mungkin bahkan aku bakal pakai out token gitu, which is gonna be a string. Terus kayak this out token nanti bakal nge-resolve tentang user ID saya siapa yang nge-follow. Terus who to follow, ID adalah mungkin ini bakal jadi UUID. Terus response-nya adalah 200 success. Terus saya perlu ngasih responsnya nggak ya? Ya mungkin saya kasih aja deh user ID
follower ID sama followee ID. Siapa yang ikutin dan siapa yang diikutin. Oke, mungkin di sini jadi followee ID deh. By the way, ini API-nya sangat jelek desainnya. Kenapa? Karena followee dan follower itu kayak sebelahan, E sama R sebelahan. Jadi kalau typo agak ngeri. Tapi for the sake of clarity, kita start dari sini aja dulu. Oke, ingat di API itu yang penting adalah ada these 5 elements. Is it the post? Is it a get? Right? Yang pertama API-nya, URI-nya, request-nya seperti apa, response-nya seperti apa, param, dan tipe data. Berarti 6 ya, nggak cuma 5 ya. Ya udah, itulah. Cool. So this means user udah dapat kan out tokennya, terus follow ID bisa dapat dari dapat orang. Mungkin kita pertanyaan adalah kayak gimana kita tahu follow ID dari mana? Mungkin kita harus ke user service. Kita harus bikin user service untuk tahu, misalnya kayak, saya itu orang ini loh gitu, buat tahu bahwa kayak, atau profile service deh. Kan biasanya kayak, ada 2 case kan gimana kita bisa nge-follow, kayak either dari newsfeed-nya atau kita buka profilnya orang. Mungkin kalau kita buka profil orang mungkin nggak usah bikin ini kali ya. Kita anggap aja dapat dari tweet service gitu. Which nanti kita akan elaborate follow ID ini gimana. Dia dapat ID-nya dari follow ID dari mana. Cuma assume kita udah dapat follow ID, kita punya diri kita sendiri itu siapa, terus kita bakal nge-hit load balancer, API gateway for authentications, nge-resolve dari API gateway ini bakal nge-resolve kita siapa, dan bakal mendapat user ID. Terus follow service bakal dapat follower ID sama followee ID, ya kan? Follower ID bakal dapat dari out token gitu. Sini si out token bakal nge-resolve ke follower ID gitu. Aku ganti warnanya deh biar nggak ketahuan ini tuh cuma berhubungan aja. Cool, so follow service nanti bakal masuk ke follow database, dimana follow database itu bakal menjadi bentuknya paling kayak gini aja deh, simple. Follow DB, it's gonna be like follower ID, followee ID. Terus basically follow artinya ada menaruh entry di sini, dan unfollow artinya kayak ya nge-remove entry-nya di sini aja gitu. Terus nanti kalau kita mau dapat list dari follower kita siapa aja, kita nge-query aja di sini gitu, kayak hey given an ID siapa aja followernya. So that's simple. Terus kita bisa nge-index based on followee ID karena query-nya bakal based on followee ID gitu kan. Kayaknya jadi indeksnya. Saya bakal pakai database apa di sini? Saya bakal tetap pakai Cassandra gitu mungkin. For consistent, nggak konsistensi karena kita nggak butuh konsistensi, dan enak skemanya bisa diganti-ganti karena NoSQL, right? Karena NoSQL flexible schema, write throughputnya besar, huge write throughput, sama dia easy to scale. By default dia kayak ada orchestrator supaya kayak nge-scale gampang. So Cassandra is gonna be my options buat follow database. Lanjut, kita sekarang nge-tweet. Let's start dari writing tweets dulu ya gitu. Jadi kita start dari post, tweet, requestnya gonna be siapa yang nge-tweet, which is gonna be identified by out token. Terus content, right, which is gonna be a string. Terus udah kali ya sih, nge-tweet itu tentang cuma itu doang sih. Cuma saya siapa, saya nge-tweet apa. Udah, nanti biar backend yang resolve kayak ini, tweetnya harus dikasih ke siapa. Oke, response-nya gonna be assume gonna be tweet ID. So it's given it's gonna be successful, tapi kita bakal ngasih tweet ID-nya. Mungkin ini juga sukses, bisa saya remove aja. Kita pakai HTTP 200 aja sebagai response buat sukses sama dengan true. Cool.
Alright, so user gonna go to load balancer and then go to API gateway, terus tweet service, masukin tweet. So di tweet database bakal mengandung cuma konten tweetnya aja. Tweet DB cuma ada user ID, author ID, which is gonna be a UID. Habis itu ada content, which is gonna be a string. Cool. So this is quite simple. Dan kita bisa nge-fetch one particular tweet dengan mudah dengan cara nge-get particular tweet, which is gonna be a get tweet ID gitu kan. Requestnya ya itu si ID. Tweet ID. It's gonna be UID. Terus auto token supaya kita tahu apakah kita bisa buka tweet itu. Response-nya gonna be tweet ID and content. So that's quite easy, right? Now this comes the trickier part. The tricky part adalah kayak gimana kita nge-fetch homepage kita, right? Jadi kalau kita lihat ke belakang, ke sebelah kiri, kita sudah berhasil nge-resolve ini. Ini sudah ke-resolve, follow unfollow, ya kan? As user I can create tweet. Oh, unfollow aku belum ngeberesin. Oke, as a user akan create tweet udah beres. Media mungkin dibahas ntar aja kalau kita ada punya waktu. As a user akan open homepage ini belum dibahas ya. Kita belum ketemu gimana cara kita dari homepage kita bisa ngedapat list of tweets. Tapi before that, let's actually cover unfollow. So unfollow aku probably bakal cuma menggunakan same API. Cuma aku ganti aja ini jadi delete. Oke, done. That's unfollow. Habis itu apa lagi ya? Oh ya, homepage. Nah, homepage ini akan susah karena kenapa? Karena sebagai homepage kita pengen dapat a list of tweets yang kita dapatkan sekarang kan, dan mungkin kita bikin based on chronological aja gitu. Kita mungkin nggak bisa pakai tweet service karena tweet service ini bakal dipakai untuk specific tweets. Tapi kalau kita sebagai user pengen lihat homepage kita, itu bakal tidak specific tweets karena kita bakal dapat list of tweets. Jadi kita mungkin akan go to like a homepage, service gitu untuk mendapatkan homepage for a given ID. Jadi API-nya mungkin bakal sesimpel ini. Kita mulai dari yang super naif ya gitu, belum ada pagination, belum ada apa-apa. Given out token, jadi tahu saya itu siapa. Terus udah responsnya jadi tweets. Oke. Nanti dalamnya ada di author ID. Konten-kontennya masing-masing bakal jadi author ID, habis itu jadi konten. Gitu. Again di sini ada dua option juga, bisa bikin tweet ID aja, terus nanti tweet ID bakal di resolve pakai tweet API tweet ini. Cuma nanti bakal terlalu banyak round trip gitu kan, between the client and server. Jadi saya pakai ini aja, homepage. Bikin desainnya pakai tweetnya sudah keisi di sini, instead of kayak kita harus manggil satu-satu pakai API ini. Oke. Jadi sekarang ke homepage service ya, kan kita lakukan di homepage service adalah kan yang paling naif gitu. Yang akan saya lakukan adalah saya nge-query ke follow database gitu. Hey, given user ID saya gitu, tolong berikan saya semua yang saya follow gitu kan. Jadi mungkin ya select gitu from follow, terus where follower ID itu saya gitu, user ID, follower ID-nya saya, user ID itu saya gitu. Habis itu nanti setelah dapat listnya ini, terus nanti select nyari gitu di di TweetDB where author ID jadi kayak in the list gitu kan. Habis itu ntar kita limit based on date atau order by date gitu.
Oh, which means kita perlu ada created date di sini. It's gonna be a date. Created time, and then it's gonna be timestamp. Mantap po. Jadi naifnya kayak gini. Cuma kan kalau ini berarti kita akan hit database berkali-kali kan. Dan dengan request yang jumlahnya itu ada segini, jumlah request kita bakal segini kan. 2 kali 10 pangkat 5, which is 200.000 request per second. It's probably not a good idea untuk melakukan query kayak gini terus-terusan. Jadi ada yang small optimization yang kita lakukan, which is kayak kita bikin slave databases gitu. Jadi slave database contohnya, kita simpan ini sebagai note aja ya. Kita bikin slave database gitu. Jadi nanti orang yang query di sini aja. Kita si homepage ini bakal nge-query sini. Ini nanti slave tweetdb, terus ini master tweetdb gitu. Cuma problemnya dengan ini adalah ini cuma optimization aja gitu. Arsitektur wise ini masih salah. Kenapa? Karena kita tetap melakukan query yang lumayan mahal, right? Ini kan adalah ON Square query nih, mahal banget gitu. Jadi kita melakukan 200.000 request per second terhadap database yang luar biasa besar, terus mahal gitu. Even kalau udah di partition pun juga susah juga gitu kan. Nah, kita bisa mengganti arsitektur ini menjadi kayak gini. Jadi setiap homepage, setiap orang itu bakal sudah punya sebuah homepage gitu, dimana kita bakal masukin ke mungkin in memory database, karena tiap hari kan kita ganti home page database gitu kan, dimana ini gonna be in memory database, dimana isinya adalah key value store, key-nya adalah user ID. Jadi saya homepage-nya isinya apa aja gitu, isinya adalah list of tweets. Jadi yang akan saya lakukan dari homepage service adalah given user ID gitu kan. Ini kan API Gateway ini bakal ngasih user ID kan. Saya butuh list of tweets-nya user ID ini. Yang saya lakukan adalah tinggal datang ke homepage DB, nanti langsung dapat nih list of tweets. Gampang banget kan, enak. Jadi kayak key value pair. Cepet banget, gampang banget. But the problem adalah how do we generate this list of tweets, right? Yang bisa kita lakukan adalah contohnya misalnya kita bisa bikin sebuah cron job atau offline job untuk ngepopulate homepage database. Jadi setiap hari atau setiap jam atau setiap 5 menit gitu, homepage populator, kita akan melakukan that expensive operations to the master tweet database dan follow database gitu, dimana ini bakal given user ID, given time, timestamp, kita mulainya kapan gitu, kita mau query yang kapan. Terus mungkin ya udah sih gitu aja, user ID, timestamp, kita bakal nge-populate this homepage database gitu. Dan indahnya dengan melakukan hal kayak gini adalah kita bisa mengimplement paging dengan sangat mudah. Karena kalau kita melakukan join paging itu bakal mahal banget. Jadi kita bisa melakukan paging di sini. Page, it's gonna be some UID. And then it's gonna be like previous page, and then next page gitu. Oke. Jadi kayak gini aja Twitter basically, right? Mungkin this is how actually Twitter does it, and probably ini mungkin juga bukan how Twitter does it gitu kan. Bisa dicek aja kan, toh juga Twitter itu sudah di publicize juga sama Elon Musk, kayak Twitter tuh ngedesainnya kayak gimana. Dan ini tuh by the way kayak apa namanya, salah satu desain gitu. Tadi juga saya sudah menjelaskan desain yang pertama, ini desain keduanya. Bisa ada desain ketiga yang dimana kita melakukan hal ini ketika apa namanya, ketika kita request gitu. Dengan solusi seperti ini, orang itu sudah akan saya berikan a hire as a senior engineer level L5. Mungkin kalau saya tidak harus menjelaskan ini satu persatu detail-detail seperti apa, saya mungkin bisa go a little bit further on the trade-off gitu, kayak milihin database-nya tadi sudah saya bahas kan. Misalnya kayak ini milihin opsi
nge-populate homepage-nya kayak gimana. Dan mungkin saya bahkan bisa ngebahas tentang ngebalesin tweet. Jadi tweet yang ngebalesin tweet lain gitu. Jadi begitulah how do you design a Twitter and get a hire as an L5 software engineer backend. Jadi gitu aja dari saya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya yang entah kapan bakal membahas tentang yang front end design dan Android design untuk pertanyaan yang sama. Ketemu lagi di next video. Stay coding.